warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kabar penting yang tak boleh kita anggap sepele. Kepala Badan Pengelola Haji Indonesia, Gus Irfan Yusuf, menyebut bahwa ada wacana dari Arab Saudi untuk mengurangi kuota haji Indonesia tahun 2026 hingga 50%. Bukan main. Ini bukan isu kecil. Ini sinyal darurat bahwa penyelenggaraan haji Indonesia sedang dalam sorotan tajam dan bisa berdampak langsung ke jutaan calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Sebelum kita bahas lebih jauh, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Channel ini akan terus menyuarakan kepentingan publik dalam isu-isu strategis nasional, termasuk haji. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan oleh Kepala BP Haji, Gus Irfan Yusuf, dalam sebuah pernyataan resmi. Beliau menyebut bahwa pihak Arab Saudi tengah mengevaluasi penyelenggaraan haji 2025 dan ada wacana bahwa Indonesia akan terkena dampaknya. Kuota dikurangi hingga setengah. Untuk gambaran, kuota Indonesia tahun 2025 adalah sekitar 221.000 jemaah. Jika dikurangi 50%, maka lebih dari 110.000 orang batal berangkat tahun depan. Ini bukan sekadar angka. Ini artinya antrian makin panjang. Jemaah lansia makin berisiko wafat sebelum berangkat. Simpanan dana haji makin lama tertahan. Wacana pengurangan ini bukan muncul tanpa alasan. Arab Saudi menyoroti sejumlah masalah serius dalam pelaksanaan haji tahun ini oleh Indonesia. Beberapa poin yang menjadi perhatian. Pertama, data istita'ah kesehatan yang tidak valid. Banyak jemaah yang seharusnya tidak layak berangkat tetap lolos sistem dan akhirnya mengalami kondisi kritis, bahkan wafat di pesawat. Kedua, keterlambatan transportasi. Bus tidak datang tepat waktu, membuat jemaah kelelahan, kepanasan, bahkan terlantar di Musdalifah dan Mina. Video dan kesaksian jemaah membanjiri media sosial. Beberapa dari mereka terpaksa jalan kaki belasan kilometer. Ketiga, koordinasi dengan pihak Arab Saudi buruk. Masih banyak keluhan bahwa sistem yang diminta Saudi tidak sepenuhnya dipenuhi. Misalnya, pemetaan kesehatan berbasis digital, integrasi data visa, serta koordinasi teknis maktab kesyarikat. Arab Saudi sekarang menuntut standar yang tinggi, bukan sekadar administratif. Siapa yang tidak siap, ya ditinggal. Kalau kita bicara siapa yang paling bertanggung jawab atas risiko pengurangan kuota ini, maka jawabannya jelas. Kementerian Agama sebagai regulator dan penyelenggara. BP Haji sebagai pengelola operasional. PPIH dan Satuan Tugas Lapangan yang seharusnya menjadi pelaksana teknis di Saudi. Sebab peringatan-peringatan soal istita'ah dan sistem digitalisasi haji sudah disampaikan sejak lama. Tapi, seperti biasa, diabaikan. Ketika gagal, yang muncul justru dalih dan pembentukan task force baru, seolah semuanya bisa diperbaiki hanya dengan struktur birokrasi tambahan. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya task force. Yang lebih mendesak adalah audit total sistem manajemen haji, mulai dari pengadaan kerja sama dengan vendor Saudi hingga ke lapisan pelaksanaan di lapangan. Dalam berbagai pernyataannya, Kemenak dan BP Haji menyatakan sedang berupaya melakukan diplomasi intensif ke pihak Saudi. Itu bagus, tapi diplomasi tak akan banyak berarti tanpa komitmen reformasi nyata. Arab Saudi bukan negara yang bisa diyakinkan hanya dengan janji dan presentasi. Mereka ingin hasil konkret, layanan bus harus tepat waktu, data kesehatan harus valid dan digital, makanan harus sesuai standar, dan tidak boleh fiktif. Kalau Indonesia tidak memenuhi, maka jangan heran kalau Saudi mengalihkan kuota kita ke negara lain yang lebih siap. Dan itu sudah pernah terjadi ke negara-negara Afrika beberapa tahun lalu. Kalau kuota 2026 dikurangi 50%,
dampaknya akan menjalar ke 2027 dan tahun-tahun berikutnya karena antrean makin padat. Simpanan dana haji membengkak dan menimbulkan risiko pengelolaan keuangan. Potensi protes sosial, terutama dari masyarakat daerah, dengan antrian belasan hingga puluhan tahun. Yang paling ironis, pemerintah kita belum terlihat membuat roadmap perbaikan yang konkret. Hanya janji, kunjungan, dan rapat. Jadi, teman-teman, kita sekarang berada di titik krusial. Wacana pemangkasan kuota haji 2026 adalah peringatan keras dari Arab Saudi bahwa manajemen haji kita tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Kita perlu audit terbuka terhadap pelaksanaan haji 2025. Evaluasi kinerja semua mitra dan vendor. Penerapan teknologi dan data digital secara utuh, bukan sekadar formalitas. Dan yang paling penting, transparansi ke publik, jangan menutupi masalah hanya demi pencitraan. Kalau kita gagal berbenah, maka pemangkasan kuota bukan hanya akan terjadi di 2026, bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kalau kamu sepakat bahwa haji bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal manajemen, keadilan, dan akuntabilitas publik.